Bisa dipahami? Bisa. Jadi sekarang kita akan belajar, kalian akan mempelajari apa saja atau kalian akan menemukan struktur dari teks laporan hasil observasi. Bisa paham? Bisa. Jadi teks laporan hasil observasi bisa nanti saya singkat teks LHO, jangan kalian bingung. Bisa paham dong? Bisa. Merupakan dia punya singkatan saja. Panjangannya laporan teks laporan hasil observasi. Jadi kalau saya bilang teks LHO jangan bingung, bisa dipahami? Bisa. Lalu kalian ketahui di dalam teks laporan hasil observasi ada dia punya 3 struktur. Nah, yang pertama, struktur yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum. Kemudian yang kedua deskripsi bagian. Dan yang ketiga ada deskripsi manfaat. Nah, di sini ada 3 struktur. Jadi kalau berbicara mengenai teks laporan hasil observasi, berarti kalian berbicara mengenai objek apa yang kalian amati nih. Hal apa yang sedang kalian amati. Seperti yang minggu kemarin, boleh ibu suruh masing-masing kelompok dia keluar mengamati apa yang dia lihat di luar. Nah, itu yang dinamakan dengan teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang dari kalian punya pengamatan yang kalian amati, kalian di situ bisa menemukan dia punya struktur-struktur. Yang mana pernyataan umum, yang mana deskripsi bagian, dan yang mana deskripsi manfaat. Bisa dipahami? Bisa. Saya jelaskan. Untuk pernyataan umum, pastinya dia terdapat pada awal. Jadi dia berbicara mengenai objek apa yang diamati. Itu yang dimaksud dengan pernyataan umum. Bisa dipahami? Jadi biasanya dia terdapat pada awal kalimat atau awal paragraf. Sudah? Nah, struktur yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini dia berisi tentang apa? Ada jenis-jenis, bagian-bagian, macam-macam. Nah, contohnya kalau yang di buku ada contoh teks laporan hasil observasi mengenai kucing. Objek yang diamati tentang kucing. Nah, untuk struktur kedua dia masuk deskripsi bagian, berarti di situ disinggung atau di dalam buku itu dibahas ada jenis-jenis dari kucing atau macam-macam dari kucing, ada kucing rumahan, kucing hutan dan sebagainya. Contohnya seperti itu. Bisa dipahami? Nah, itu struktur yang kedua. Lalu struktur yang terakhir dari teks LHO atau teks laporan hasil observasi ada deskripsi manfaat. Nah, deskripsi manfaat itu dia berisi apa sih manfaat dari objek yang diamati. Bisa dipahami? Bisa. Jadi objek yang diamati, contoh yang tadi dikasih contoh tentang kucing, adakah manfaat kucing bagi kita? Ada. Manusia pasti ada kan? Ada. Di barat-barat itu kan orang barat biasanya tinggal dengan binatang. Ada kucing, ada anjing. Manfaat bisa jadi teman hidup orang atau bagaimana tuh? Mungkin mereka tidak punya pasangan lalu punya teman seperti kucing, tapi itu kucing-kucing yang bersih-bersih. Ya, mungkin kucing yang ada member luar tidak, itu pakai mandi semua, jadi setiap hari ada dia punya jadwal mandi, dia jadwal kontrol dan sebagainya di dokter dan sebagainya, dia tidak terkena penyakit, dia kayak manusia, kayak dia punya teman gitu. Bisa dipahami? Jadi di dalam teks laporan hasil observasi, objek yang diamati pasti dia punya akhirnya, dia terdapat pada kalimat terakhir ada dia punya manfaat dari objek yang diamati. Bisa dipahami? Jadi itu dia punya struktur dari teks LHO yang meliputi pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat.